Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang mengupas misteri Pulau Dajjal dan 30 awak kapal yang terdampar di Pulau Dajjal. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca di dalam kitab Sahih Muslim, ada sebuah hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kisah jassasah. Jassasah itu diambil dari kalimat jasus, mata-mata. Hadis ini dari seorang sahabiah namanya Fatimah binti Qais. Inti ceritanya adalah bahwa diceritakan suatu ketika Nabi SAW tiba-tiba kemudian mengumpulkan manusia. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengumandangkan as-salatu al-jami'ah. As-salatu al-jami'ah. Kalimat as-salatul jami'ah itu tidak diucapkan kecuali untuk memanggil karena sebuah perkara yang sangat penting. Makanya biasanya kalimat as-salatul jami'ah itu dikumandangkan sebagai pengganti azan dalam salat gerhana, karena memang gerhana itu menakutkan. Maka ketika kemudian para sahabat mendengar kalimat as-salatul jami'ah, maka seluruh sahabat berdatangan, kemudian berkumpul di masjid Nabi SAW. Maka Nabi pun bertanya kepada para sahabat, atadruna lima jama'tukum, tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian semua? Maka sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi ma jama'tukum li ragbatin wala li rahbatin, walakin jama'tukum li anna Tamim ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhadditsukum an masihid dajjal. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian karena sebuah harapan atau karena hendak menakut-nakuti, tapi sengaja aku kumpulkan kalian karena ada seseorang namanya Tamim ibn Aus ad-Dari. Dulu dia seorang Nasrani, lalu dia datang kemudian berbaiat dan masuk Islam. Kemudian dia menceritakan sebuah hadis kepadaku sama seperti hadis yang aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masihid Dajjal. Di sini ada sebuah keanehan. Biasanya Nabi SAW bercerita, kemudian sahabat menukilkan cerita Nabi. Itu umumnya hadis seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, hampir semua hadis seperti itu. Tapi khusus hadis Tamim ibn Aus ad-Dari ini terbalik. Justru Nabi SAW mengambil cerita dari Tamim ibn Aus ad-Dari kemudian diceritakan kepada para sahabat. Jadi di sini ada keanehannya. Nabi mendapatkan cerita dari Tamim ibn Aus ad-Dari, kemudian diceritakan balik kepada para sahabat. Nabi SAW alasannya karena cerita Tamim ibn Aus ad-Dari itu cocok dengan apa yang diceritakan Rasul tentang masalah Dajjal. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang kisah Tamim ibn Aus ad-Dari. Sebagai pengetahuan, Tamim ibn Aus ad-Dari ini, dia adalah Tamim ibn Aus ibn Kharijah dan dinasabkan kepada Ad-Dar, di mana Ad-Dar itu sebuah kabilah
dari kabilah-kabilah Lakham, dan dia dikunyah sebagai Abu Ruqayyah karena Ruqayyah itu putrinya, putri Tamim ibn Aus Ad-Dari, maka kunyahnya Abu Ruqayyah. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini walaupun dia masuk Islam telat di mana tahun ke-9 Hijriah, tetapi dia sangat mencintai Al-Quran. Sampai-sampai ketika para ulama menceritakan tentang biografi beliau, di antara sahabat Nabi SAW yang hampir setiap malam menghatamkan Al-Quran selain Utsman bin Affan adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Jadi kecintaan kepada Quran itu luar biasa Tamim ibn Aus Ad-Dari, walaupun dia dulunya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam dan berjumpa dengan Rasul tidak lama, tapi kecintaan kepada Al-Quran luar biasa, sehingga dia dikenal sebagai qawaman sawwaman, orang yang suka beribadah, baik solat malam ataupun puasa sunnah. Dan dikenal Tamim ibn Aus Ad-Dari ini ibadahnya, sehingga ketika kemudian di zaman Nabi SAW beliau dipuji oleh Nabi SAW, dan salah satu jasa Tamim ibn Aus Ad-Dari ini dialah yang membuat penerangan di masjid Nabi karena kepiawaian dia dalam ilmu perkapalan. Makanya dia membuat penerangan di masjid Nabi, kemudian membuatkan mimbar untuk Nabi SAW. Itu diantara jasa Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini menceritakan dalam hadis ini, jadi suatu ketika beliau membawa anak buahnya sebanyak 30 awak kapal. Kemudian tiba-tiba kapal yang ditumpangi dengan 30 awak kapal ini dihempas gelombang yang tidak jelas di lautan mana, sehingga kemudian gumpalan-gumpalan gelombang lautan itu menghempas kapal, sehingga kapal itu kemudian hancur, tetapi Allah takdirkan semua awaknya selamat. Jadi mereka hanya kemudian mengambil serpihan-serpihan kayu kapal yang sudah dihantam ombak itu, kemudian mereka pun menepi sehingga mereka berhasil kemudian singgah di sebuah pulau. Disinilah cerita dimulai, Pulau Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari dan 30 awak kapalnya mereka sampai di sebuah pulau yang tidak jelas pulaunya di mana, karena hadis Nabi SAW tidak menunjukkan di mana pulau ini. Tapi yang jelas bahwa masuklah 30 awak kapal ini, tiba-tiba kemudian mereka berjumpa dengan binatang. Binatang ini aneh. Disebutkan falakiyathum dabatun ahlab. Jadi mereka menjumpai dabatun, sebuah atau seekor binatang yang berbulu dari depan sampai ke belakang. Jadi saking lebatnya bulu itu, sampai-sampai la yadruna ma kubuluhu min duburihi, sampai tidak jelas mana kubulnya mana duburnya, saking lebatnya bulu binatang ini. Tiba-tiba kemudian 30 awak kapal ini mengatakan, wailaki man anti, celaka engkau, siapa engkau? Tiba-tiba binatang yang berbulu tebal ini mengatakan, ana jassasa, saya adalah jassasa, binatang yang bisa bicara. Dan menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa nanti di akhir zaman ketika muncul dabatun minal ar, binatang yang keluar dari perut bumi kemudian bisa bicara, beliau mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dabatun minal ardi itu adalah jassasa dalam hadis ini. Tapi sekali lagi ini pendapat kurang kuat, tapi ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Dan jassasa itu diambil dari kata jasus, mata-mata. Mata-mata siapa? Tentu yang dimaksud di sini mata-mata Dajjal. Karena ketika ditanya wama jassasa, apa itu jassasa? Tiba-tiba kemudian dia mengatakan, ayyuhal qaum intaliqu ila hadar rajuli fid dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Kata jassasa, sudah jangan kau tanya siapa diriku, masuklah kau ke dalam hutan,
Di dalam hutan itu ada dair. Dair itu semacam tempat ibadah. Tempat ibadahnya orang-orang Yahudi itu disebut dair. Di situ ada tempat ibadah. Di situ ada seorang laki-laki yang sudah rindu menunggu kalian. Ini Tamim bin Aus Ad-Dari dan 30 awak kapalnya bingung. Baru datang, tiba-tiba kemudian ketemu binatang yang berbulu yang menakutkan, bisa bicara lagi dan mengatakan bahwa kalian sudah ditunggu oleh orang yang berada di salah satu tempat ibadah di tengah hutan, dan dia sangat merindukan kedatangan mereka. Dengan ketakutannya, masuklah Tamim bin Aus Ad-Dari ini dengan 30 awak kapal. Sampailah akhirnya di rumah yang diisyaratkan oleh Jassasah itu. Apa yang terjadi? Ketika kemudian falamma dakhalna, ketika kami masuk, fa idza fihi a'zamu insanin, tiba-tiba kami mendapatkan ada manusia besar, raksasa. Ra'ainahu qattu khalqan wa ashadduhu withaqan majmu'atun yadahu ila unuki ma baina rukbatayhi ila rukbatayhi bil hadid. Kemudian aku melihat laki-laki yang besar, yang raksasa itu, tangannya terikat rantai dan rantainya terikat ke lehernya. Kemudian juga kedua lututnya juga diikat dengan besi. Jadi betul-betul tidak bisa bergerak tuh. Kakinya diikat rantai, tangannya diikat rantai ke lehernya, sama sekali tidak bisa bergerak karena rantai itu sangat kokoh sehingga orang ini tidak bisa apa-apa dengan rantai itu. Tiba-tiba kemudian kami katakan, wailaka man anta, celaka, siapa kamu, kenapa kau dirantai? Kemudian dia pun mengatakan pada pasukan ataupun Tamim dan 30 awak kapal ini, qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Maka orang ini mengatakan, sungguh telah ditakdirkan kalian sekarang tahu tentang keberadaanku di sini. Sebenarnya kalian dari mana? Maka Tamim bin Aus Ad-Dari dan juga 30 awak kapalnya mengatakan, nahnu unasun minal Arab, kami adalah orang-orang dari Arab. Kemudian diceritakan kisah bagaimana diombang-ambing ombak hingga sampai kemudian di Pulau Dajjal ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba kemudian orang yang dirantai ini menanyakan kepada Tamim dan 30 awak kapalnya tentang 4 perkara yang akan terjadi sebelum kiamat dibangkitkan. Yang pertama, tiba-tiba orang ini mengatakan, akhbiruni an nakhli baisan, beritahukan kepadaku tentang kurma baisan, kebun kurma baisan. Kemudian kata Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan, an ayyi sya'niha tastakhbiru, tentang apa yang kau tanyakan kepada kami tentang baisan itu, kebun baisan itu. Maka orang ini mengatakan, as'alukum an nakhliha hal yuthmiru, saya hanya bertanya kepada kalian, apakah pohon-pohon kurma itu masih berbuah? Maka kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, ya, masih berbuah. Maka orang ini mengatakan, amma innahu yushiku alla tuthmir, kata orang ini mengatakan, ingat, hampir-hampir kurma-kurma itu akan mengering dan tidak akan berbuah. Sebagai pengetahuan bahwa baisan itu ataupun kebun kurma baisan itu berada di Palestina. Jadi kebun yang berada di Palestina berdekatan dengan Sungai Jalut. Lah biasanya Israel ini menjadikan target serangan itu ke kebun kurma baisan. Jadi Israel itu kalau mengarahkan rudal-rudal mereka, senjata-senjata mereka itu, mereka kemudian mengarahkan rudal-rudal itu, salah satu sasarannya adalah ke kebun kurma baisan. Jadi karena kebun kurma baisan ini sering diserang oleh rudal-rudal Israel, sehingga akhirnya mengakibatkan banyak kurma yang terkena senjata. Akhirnya kurma itu satu persatu mati. Sampai hari ini tidak banyak pohon kurma yang tumbuh di baisan itu. Yang kedua, terjadi kekeringan.
sehingga akhirnya kemudian menjadikan kurma-kurma itu mati dan gersang. Artinya bahwa apa yang dikatakan orang yang terikat di sebuah rumah kepada sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari itu sudah menjadi sebuah kenyataan hari ini, ketika dia mengatakan sebentar lagi kurma-kurma itu tidak akan berbuah, dan hari ini memang tidak berbuah. Selain daripada target sasaran serangan Israel, juga memang kondisinya juga sudah banyak yang mengering gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, raksasa yang dirantai ini bertanya lagi. Dia mengatakan, akhbiruni an buhairati Tabariyah, beritahukan kepadaku tentang danau Tabariyah, Tiberias bahasa kitanya. Qulna an aisya'niha, apa yang anda maksudkan dari pertanyaanmu itu? Maka orang ini mengatakan, hal fiha ma'un, apakah danau itu masih banyak airnya? Maka qalu, 30 awak kapal mengatakan, hiya katsiratul ma, maka danau itu masih banyak airnya. Qala, maka orang yang dirantai itu mengatakan, ama inna ma'aha yushiku an yadhhab, kata dia, sebentar lagi air itu akan habis. Dan sebagai pengetahuan bahwa danau Tiberias ini, jadi danau Tiberias ini merupakan Tiberias sendiri gitu, itu nama danau atau disebut juga nama kota di Palestina. Jadi ada nama kota namanya Tiberia, dan juga ada nama danau namanya Tiberia. Ada yang mengatakan bahwa letaknya danau ini, ada yang mengatakan di dekat daratan tinggi Golan di sebelah utara Palestina, di lembah celah besar Yordan yang memisahkan Afrika dan patahan Arab. Sekarang ini kalau kita melihat peta, masuk pada kekuasaan Israel memang. Jadi Israel itu menguasai danau Tiberias ini. Dan danau ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 25,5 km dan lebar 12 km. Sehingga kalau ditotalkan itu sekitar 166 meter persegi itu danau itu. Dan ada yang mengatakan bahwa airnya sudah menyusut 2/3, sehingga orang-orang Israel itu sudah khawatir karena menyusutnya danau ini, karena bagaimanapun danau ini digunakan untuk irigasi mereka, untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Ketika menyusut dan menyusut, tentu khawatir. Kayak kita di kota Batam ini, ketika danau ATB gitu ya, perairan kita sudah menyusut, itu sudah pusing itu perairan itu, karena dialirkan kemana-mana gitu ya. Tetapi dengan menyusutnya ini, berarti apa yang dikatakan orang yang di dalam hutan itu, yang dirantai orang besar itu, mengatakan sebentar lagi hampir kering, ya sudah mulai menjadi sebuah kenyataan, karena danau itu 2/3 sudah mulai menyusut. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, kemudian akhbiruni an aini zughar, beritahukan kepadaku tentang mata air Zughar. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbir, apa yang akan kau tanyakan tentang mata air Zughar itu? Maka orang ini mengatakan, hal fil aini ma'un, apakah di dalam mata air itu masih terdapat air? Wa hal yazra'u ahluha bima'il aini, apakah juga penduduknya masih bercocok tanam menggunakan air mata air Zughar itu? Qulna lahu na'am, ya, masih katanya. Hiya katsiratul ma wa ahluha yazra'una min ma'iha, dan banyak airnya serta penduduknya masih menggunakan airnya. Sampai di sini kata-kata hadis ini. Lihat, di sini orang yang dirantai tidak memberikan catatan. Kalau tadi ketika membahas masalah kebun kurma, ada catatan dari orang yang dirantai ini bahwa sebentar lagi kurma-kurmanya akan mengering dan tidak akan berbuah. Kemudian ketika memberikan catatan kepada telaga Tiberias, dia akan mengatakan sebentar lagi airnya kering. Tetapi ketika bertanya tentang mata air Zughar, orang ini tidak mengatakan sebentar lagi kering. Cuman Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan bahwa airnya masih banyak dan penduduk masih bercocok tanam menggunakan irigasi dari mata air Zughar ini. Kenapa Dajjal tidak memberikan catatan orang ini? Kenapa orang ini tidak memberikan catatan, oh sebentar lagi kering gitu ya?
kata para ulama, khusus ainuz zughar, mata air zughar itu, sebagai pengetahuan saya katakan bahwa mata air zughar ini, kalau kita melihat petanya, itu masih menyambung dengan danau Tiberias. Letaknya di sebelah selatan danau tersebut, masuk ke dalam wilayah Syria. Dan mata air ini menjadi tumpuan utama bagi penduduk Syria dan juga Palestina dalam mengairi perkebunan mereka. Sehingga kalau seandainya keringnya danau Tiberias itu mempengaruhi juga mata air zughar, atau sebaliknya gitu ya. Tetapi kenapa Dajjal tidak memberikan catatan bahwa nanti mata air zughar ini akan kering? Tidak. Karena menurut penelitian yang saya baca, menurut penelitian, ada seorang peneliti dari Inggris meneliti bahwa setelah diteliti oleh Barat gitu ya tentang mata air zughar ini, rupanya mata air zughar ini mata air tertua di dunia. Jadi usianya itu katanya, ya saya hanya menukilkan saja, itu 9.000 tahun sebelum milad, sebelum Masehi, itu sudah ada mata air ini. Dan orang-orang sudah ada di situ. Makanya Zughar disebut Zughar itu nama putri daripada Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu punya 2 putri. Salah satu namanya Zughar. Lah putri Nabi Lut ini hijrah ke mata air tersebut dan dikebumikan atau dikuburkan di mata air tersebut. Makanya kemudian mata air tersebut disebut Zughar, diambil daripada nama putri Zughar bintu Lut alaihi salatu wassalam. Makanya kemudian disebutkan namanya, disesuaikan dengan nama putri Nabi Lut, Zughar. Jadi mata air tertua di dunia. Dan kenapa Dajjal kemudian tidak mengatakan mata air itu akan kering? Dan karena tidak akan kering, karena Dajjal itu nanti di akhir zaman akan menjadikan poros kekuatan ketika mengepung Baitul Maqdis, dan kekuatan Imam Mahdi itu di mata air Zughar ini. Jadi Dajjal dan pasukannya, mereka akan berpusat di mata air Zughar ini untuk memerdekakan ataupun untuk menyerang Baitul Maqdis dan menyerbu pasukan Imam Mahdi. Makanya Dajjal tidak mengatakan sebentar lagi akan kering, karena itu lokasi yang akan menjadikan tumpuan tentara Dajjal untuk melawan Imam Mahdi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mata air Zughar sendiri sampai hari ini masih banyak airnya dan masih digunakan irigasi untuk penduduknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang ini bertanya tentang akhbiruni an nabiyil ummiyin, beritahukan kepadaku tentang nabi orang-orang buta huruf itu. Ma fa'ala, apa yang dilakukannya? Qalu, maka Tamim ibn Aus Ad-Dari dan juga 30 awak kapalnya mengatakan, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathriba, telah keluar, terusir dari Mekah dan sudah singgah di Yathrib, Madinah. Maka orang ini mengatakan, aqatalahul arabu, apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am, ya, orang-orang Arab mengusirnya dan memeranginya. Qala kaifa sana'a bihim, bagaimana, apa yang dilakukan terhadap mereka? Maksudnya apa yang dilakukan Rasul setelah orang-orang Arab menyerangnya? Fa akhbarnahu annahu qad dhahar, maka kami habarkan kepada orang tersebut bahwa orang yang kau maksud itu sudah tampak. Ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu, ada juga yang kemudian mengikuti tapi tidak banyak. Qala, maka orang yang dirantai ini mengatakan, sebaiknya kalau engkau berjumpa dengan orang itu, maksudnya Nabi yang tampak itu, khairun lahum an yuti'uhu, lebih baik mengikutinya. Lihat bagaimana dikasihkan rekomendasi, ya. Orang ini saja merekomendasi untuk ikut Nabi, sebaiknya ikut dia, itu dia di atas kebaikan. Kemudian di ujung hadis dia mengatakan, wa inni mukhbirukum anni anal masih ad-dajjal, dan saya akan habarkan kepada kalian, tahukah saya ini siapa? Maka mereka tidak tahu. Maka dia mengatakan, sayalah al-masih ad-dajjal, saya akan keluar di akhir zaman selama 40 hari dan akan keliling dunia
kecuali dua tempat yang tidak bisa kumasuki, Mekah dan Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Maka mendengar hal itu Nabi SAW langsung memegang tongkatnya, kemudian memukul-mukul ke tanah dan mengatakan, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah. Dia mengatakan sambil memukul-mukul ke tanah, sesungguhnya inilah tayyibah, inilah tayyibah, inilah tayyibah. Maksudnya Madinah, karena Madinah itu disebut Madinah at-tayyibah, negeri yang suci, yang baik, ya. Maka akhirnya kemudian ketika tahu bahwa di hadapannya adalah Dajjal, disangkanya syaitan, maka Tamim ibn Aus Ad-Dari dan 30 awak kapalnya kemudian keluar dari rumah itu, kemudian lari. Mereka berusaha untuk keluar dari pulau itu. Dan akhirnya setelah berhari-hari memikirkan mereka bagaimana caranya membuat kapal kembali, dan setelah kemudian mereka berhasil membuat kapal, mereka pun kembali melakukan perjalanan kembali pulang menuju tempatnya masing-masing. Dan ketika kemudian terjadi gelombang orang-orang yang masuk Islam, maka Tamim ibn Aus Ad-Dari ini kemudian datang dengan rombongan dari kabilahnya menuju Madinah. Maka ketika berjumpa dengan Nabi SAW, dia pun mengislamkan dirinya, kemudian dia pun masuk Islam, dan baik keislamannya, dan mencatat sejarah tentang siapa Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Inilah diantara kisah tentang 30 awak kapal yang terdampar di pulau